Bentar lagi, waktunya selalu tepat, tak pernah meleset. Masih ada menit lagi. Basah seluruh tubuh. Manis madu. Nah, benar kan, Mbak? Ini dia. Saya tidak percaya. Bapak boleh tidak percaya, tapi suara itu telah merugikan keluarga di kampung ini. Bertumpah, terutama yang sudah berkeluarga seperti kami. Semenjak perkumpulan muncul, kebahagiaan keluarga ini terganggu. Kok bisa? Aduh, Pak RT ini nggak dengar sendiri sih. Suaranya seksi sekali. Saya bilang seksi sekali, bukan hanya seksi. Kalau mendengar suaranya, orang-orang langsung berpikiran terhadap adegan-adegannya erotis, Pak. Sampai begitu? Ya, sampai begitu. Bapak kan tahu sendiri, suaranya yang terang-terang besar itu disebabkan kenapa? Karena apa? Saya tidak tahu. Karena sering dipakai dong. Dipakai. Maksudnya, Pakai kan bagaimana sih? Makanya jangan si bubur tercampur. Sesekali itu BRT dari tahu dunia luar. saya, ketua RT, harus minum BR. Apa hubungannya? Ya betul, Pak RT. Suara-suara baca itu sudah mengganggu keamanan stabilitas sepanjang kasus ini. Apakah kalian tidak tahu apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apakah kalian tidak tahu dampaknya bagi kehidupan keluarga? Apakah kalian selama ini buta kalau hampir semua lelaki tidak ini menjadi dini di tempat tidur? Masa gara-gara nyanyian seorang wanita yang berbuat di tempat yang bersaleha, kehidupan seksual warga harus terganggu? Sampai kapan semua ini harus berlangsung? Tapi bibir saya lagi itu selesai. Ya, berjilid. 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 Loh. Sabar dulu. Dia kan tidak mengucapkan membuat salah apa-apa. Dia hanya menyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami para ibu-ibu. Siapa yang suruh membayangkan adegan-adegan yang erotis? Banyak netizen suaranya sudah batas. 3 menit bermasalah. Padahal lagu-lagunya pun tersebar luas di seluruh dunia. Oh, itu keren sekali, Kak. Mereka tidak menyanyikannya di kamar mandi. Dengan iringan yang bunyi, jebur-jebur. Tidak ada bunyi resleting. Tidak ada suara sabun atau kulit, Pak. Tidak ada bunyi suara karet nada lagu semprat. Nyanyian di kamar mandi yang ini berbahaya karena ada unsur selanjutnya, Pak. Porno. Ya, betul. Apa ini? Apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya, harus kata-kata. Aku tidak berpikir bagaimana suara-suara benda itu bisa membuat gaya maya yang begitu rupa yang bisa membuat satu kesalahan dalam rumah tangga yang sudah bersuami istri. Tentu saja bisa, Pak. Suara itu betul-betul dahsyat. Ada semacam kekuatan yang dapat menghinggapi orang yang mendengarnya, bahkan sampai berimajinasi yang dibagukan. Apa yang jadi kenyataan sehingga seseorang bisa bertindak dengan imajinasinya yang juga membuat bingung. Kenapa imajinasi Pak suami ini sama? Ya, namanya juga lelaki, Pak. Mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Itu kalau
Pak, makasih mahal. Apa enggak? Enggak Pak, saya bilang wanita itu kayak kuda final. Pasti ada salah. Dan sistem iman sudah kita. Sebaiknya Bapak mendengar sendiri suara itu. Jadi bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau Bapak mau, saya bisa menemani Pak. Itu kan kamu. Loh, bukan begitu maksudnya Pak. Saya tahu betul kapan wanita itu mandi. Jadi kamu juga salah satu domba itu. Loh, bukan Pak. Maaf loh, bisa jadi. Maaf. Bapak hidupnya jadi ikut belah. Kalau Bapak berkenan, saya bisa langsung mengantarkan untuk melihat barang bukti. Jadi betul, kamu tahu waktu apa dia mandi? Loh, ya jelas tahu dong Bang. Saya kan petugas keamanan di kampung ini. Jadi, saya bertanggung jawab atas semua aktivitas warga kampung ini, termasuk mandi. Apa yang bisa kamu katakan soal wanita ini? Jadi begini, menurut pengamatan saya, perempuan ini adalah perempuan yang sangat teratur. Pergi ke kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Makan dan membaca buku selalu pada waktu yang sama. Begitu juga ketika ia harus mandi Pak. Kalau gitu, sekarang juga kamu atas saya semuanya. Tapi ingat, jangan sampai tahu ibu-ibu. Beres Pak. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Manis madu. Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya hayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Dan alangkah seksinya. Dia keluar. Betul kan Pak? Suaranya seksi sekali. Iya. Betul kan Pak? Suaranya membuat kita berimajinasi yang bukan-bukan. Iya. Betul kan Pak? Suaranya meresahkan masyarakat. Boleh jadi. Loh, ini sudah bukan boleh jadi lagi Pak. Sudah terjadi. Apa kejadian yang kemarin itu belum cukup? Sudah. Nah, maka dari itu Bapak harus segera mengambil tindakan. Sedang saya pikirkan. Mari Pak. Mari Nan, mari. Sus, bisa bicara sebentar? Bisa Pak? Jadi suara saya terdengar di sepanjang gang di belakang rumah. Iya, Sus. Dan ibu-ibu meminta saya agar saya tidak menyanyi supaya suami mereka tidak berpikiran yang bukan-bukan. Ya kira-kira begitu, Sus. Jadi ternyata selama ini para lelaki di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi. Dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu. Baiklah Pak RT, akan saya usahakan untuk tidak menyanyi di kamar mandi. Akan saya usahakan agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aduh, Sus. Terima kasih banyak, Sus. Harap maklum, saya hanya tidak ingin masyarakat menjadi resah. Iya Pak, sama-sama. Kalau begitu, boleh saya bertanya, siapa nama lengkap Anda? Nama lengkap saya Susu Pak. Kami permisi. Gawat Pak Karte, kau ibu sepanjang gang masih merasa resah. Ada apa lagi? Wanita itu kan sudah tidak menyanyi lagi. Betul Pak Karte,
membayangkan ketika dia menyanyi di kamar mandi, sehingga mereka membayangkan adegan-adegan pergumulan di atas ranjang. Akibatnya ibu-ibu sepanjang gang masih merasa suami mereka itu dingin, Pak. Tidak bisa. Dia kan tidak salah apa-apa. Yang salah itu imajinasi mereka. Ya, imajinasi ini tidak dapat dibendung, Pak. Terlalu pikiran sendiri kemana-mana, orang lain disalahkan. Pengalaman yang panjang sebagai ketua RT membuat saya hafal segala sesuatu bisa dikatakan benar jika hanya dianut orang banyak. Biasanya jam segini dia mandi. Udah, jangan diingat-ingat. Biasanya kalau dia mandi dengan suara jebur-jebur dan menyanyi dengan suara serak-serak basah. Sudahlah, kok malah diingat-ingat sih? Kalau dia menyanyi suaranya seksi sekali. Mulut wanita itu benar-benar hebat. Bibirnya merah dan basah. Suamiku berbahaya lagi. Kami sudah berdua, tapi suami saya sudah mau mendengar sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah memutuskan akan mendirikan fitness center di kampung ini. Di fitness center akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu supaya dapat membahagiakan suaminya. Dan pada pembukaan fitness center akan dihadiri oleh Jane Fonda, Adelaide, Vicky Burki, dan Miyabi.